Bab 147. Mengakuimu sebagai kakak. Korondo Wei tidak berani menghalanginya, dia mengangguk cepat, dan mengeluarkan suara bersenandung. Baru saja Jerry yang menekan kepalanya, dan wajahnya membentur meja kopi dengan keras, hidungnya patah, dan beberapa gigi patah. Saat ini, wajahnya bengkak dan dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Baru saat itulah Jerry yang melangkah pergi. Ketika dia sampai, tiba-tiba berhenti, "Aku akan memberimu 1 malam untuk memikirkannya. Sebelum jam 10 besok pagi, aku akan berada di pemandian Sungai Kuning menunggu balasanmu." Setelah kata-kata itu selesai, Jerry yang pergi. Seluruh tubuh Korondo Wei seperti roboh, seluruh tubuhnya lemas, dan punggungnya sudah bermandikan keringat dingin. Pada saat Jerry yang kembali ke villa, hari sudah gelap. "Kakak ipar, kamu kembali." Melihat Jerry Yumi Qin berinisiatif untuk menyapa. Jerry yang menatap Yumi Qin beberapa kali, ekspresinya mulai normal, matanya penuh energi, dia sepertinya tidak berpura-pura. "Apakah kamu khawatir apa yang terjadi pada sore hari akan membayangiku?" Yumi Qin datang mengambil inisiatif untuk memegang lengan Jerry dan berkata sambil tersenyum. Jerry yang menarik lengannya dan tersenyum, "Sepertinya kamu baik-baik saja." Saat dia menarik lengannya, Yumi Qin memeluk lengannya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan memanggilmu kakak ipar." "Apa?" Jerry yang terkejut, "Jika kamu tidak memanggilku kakak ipar, kamu panggil aku apa?" "Aku ingin punya kakak laki-laki sejak aku masih kecil. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Hanya kamu yang membuatku merasa seperti memiliki kakak laki-laki. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memanggilmu kakak laki-laki." Yumi Qin mengguncang lengan Jerry dan berkata sambil tersenyum. Melihat Yumi Qin memeluk lengan Jerry Lesi Qin merasa sedikit khawatir, buru-buru melangkah maju, dan menarik Yumi Qin. "Oke, biarkan iparmu makan dulu lalu bicarakan hal-hal lain setelah makan." "Kakak, aku sudah memberitahumu bahwa dia adalah kakak, mengapa kamu masih berbicara tentang saudara ipar?" kata Yumi Qin, memutar matanya. Lesi Qin berkata tanpa daya, "Oke, dia kakakmu, biarkan kakakmu makan dulu, oke." Omong kosong. Yuri Zhou berlari keluar dan ketika dia mendengar percakapan antara kedua saudari itu, wajahnya langsung menjadi gelap. "Aku ingin mengakui Jerry sebagai kakak laki-lakiku, jadi mengapa aku berbicara omong kosong?" kata Yumi Qin dengan ekspresi tidak senang. Sejak Yuri Zhou menghancurkan hati Yumi Qin terakhir kali, Yumi Qin belum memaafkannya sampai sekarang. Yuri Zhou berkata dengan dingin, "Bukankah karena Choki Su berutang budi padamu? Kalau tidak, dia tidak akan memberimu villa seperti itu." Dia tidak tahu bahwa Jerry yang membeli villa ini, sejak Choki Su secara pribadi memberitahunya di Starlight Garden Hotel bahwa Jerry yang telah membantu keluarga Su, dia selalu percaya bahwa villa ini diberikan kepada Jerry oleh Choki Su untuk membalas budi. Bu Jerry yang membeli ini, apa hubungannya dengan keluarga Su? Lesi Qin menjelaskan. 5 tahun lalu, dia menipu ayahmu sebesar 500.000 RMB. Setelah bertugas sebagai tentara selama 5 tahun, tiba-tiba dia mampu membeli villa mewah seperti itu. Yuri Zhou berkata dengan sinis. Yuri Zhou, cukup. Pada saat ini suara marah terdengar dari pintu, itu adalah David Qin yang pulang kerja. 5 tahun lalu, Jerry yang memintaku untuk meminjam 500.000 RMB, tetapi itu juga untuk menyelamatkan ibunya. Sayang sekali ibunya pergi sebelum dia bisa membawa uang itu ke rumah sakit. David Qin berkata dengan wajah dingin, "Jerry yang mengembalikan uang itu keesokan harinya. Kamu tahu tentang itu, karena aku meminjamkan uang kepada Jerry kamu bertengkar denganku, tetapi Jerry baru saja mengembalikan uang itu. Ketika kamu kembali, kamu meminjamkan uang itu kepada keponakanmu. 5 tahun telah berlalu, dan keponakanmu belum mengembalikan uangnya." David Qin, apa yang kamu bicarakan? Yuri Zhou tiba-tiba menjadi marah karena malu, dan langsung menyangkalnya. David Qin mendengus, "Apakah aku berbicara omong kosong? Kamu tahu betul.
Sejak dia mengalami setengah bulan kegelapan itu, David Kin tampak menjadi orang yang berbeda. Pada saat ini, penuh dengan amarah. David Kin, bukankah keponakanku baru saja meminjam 500.000 RMB? Istriku telah menderita bersamamu selama bertahun-tahun, jadi ada apa dengan meminjamkan 500.000 RMB? Selain itu, kami adalah suami istri, dan uang itu milik kita. Yuri Zhou segera menggunakan trik unik, menangis dan berteriak. 500.000 RMB adalah mahar yang aku tinggalkan untuk kedua putriku ketika masih di perusahaan. Untungnya, kamu meminjamkan uang itu kepada keponakanmu tanpa persetujuanku. Mata David Kin memerah, dan dia berkata dengan marah, tapi apa yang terjadi? Keponakanmu berbalik dan membeli mobil dengan uang itu. Pada saat itu, perusahaan Lesi jatuh, dan saat itulah kekurangan uang. Apakah kamu merasa kasihan pada putrimu? Pernahkah kamu berpikir untuk mengumpulkan sejumlah uang baginya untuk mengatasi kesulitan perusahaan? Kemudian perusahaan Lesi diambil oleh keluarganya, dan dia tiba-tiba melahirkan secara prematur. Kamu sebagai ibu, demi tidur tidak pergi ke rumah sakit sampai Lesi melahirkan. Apakah kamu pantas menjadi seorang ibu? Ketika kedua putri pertama kali masuk perguruan tinggi, aku memberimu uang untuk membayar uang sekolah putri mereka, tetapi bagaimana denganmu? Tetapi kamu membeli perhiasan emas dan perak dengan uang itu. Dan juga, David Kin sudah muak dengan Yuri Zhou untuk waktu yang lama, dan sekarang dia benar-benar hancur. Lesi Kin dan Yumi Kin telah lama menangis. Jika David Kin tidak memberitahu mereka, mereka tidak akan pernah tahu kebenaran selama sisa hidup mereka. Diam-diam, Yuri Zhou menjadi marah karena malu. Kamu berbicara omong kosong. David Kin, ini semua kebohongan yang kamu buat. Apakah kamu melihat bahwa kedua putrimu mampu, jadi kamu membuat beberapa kebohongan untuk menyenangkan mereka? Izinkan aku memberitahumu, tidak mungkin. David Kin telah mengalami ketidakberdayaan Yuri Zhou, dia sudah cukup, dan dia tidak ingin berdebat dengan wanita tak tahu malu ini lagi, jadi dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Lesi, Yumi, ayahmu mengarang semua itu. Aku sama sekali tidak melakukan itu. Melihat kekecewaan di mata kedua putrinya, Yuri Zhou berkata dengan tergesa-gesa. Yumi Kin mencibir, apakah ayah mengada-ada atau tidak, kamu tahu betul. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Yumi Kin juga kembali ke kamarnya. Lesi, kamu harus percaya pada ibu, ibu jelas bukan orang seperti itu. Yuri Zhou meraih tangan Lesi Kin dengan emosional dan berkata, Bu, aku lelah. Lesi Kin kelelahan secara fisik dan mental, dia melepaskan diri dari tangan Yuri Zhou, dan kembali ke kamarnya. Seketika, hanya Jerry Yang dan Yuri Zhou yang tersisa. Jerry Yang menatap Yuri Zhou dengan dingin, lalu berbalik pergi. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan David Kin itu benar, dia benar-benar tidak menyangka wanita ini melakukan begitu banyak hal menjijikkan. Apalagi saat Lesi Kin melahirkan secara prematur, Yuri Zhou menolak pergi ke rumah sakit agar bisa tidur. Berhenti. Saat Jerry Yang mengambil beberapa langkah, Yuri Zhou tiba-tiba meraung, berlari di depan Jerry Yang, mengangkat tangannya dan menamparnya, ini semua salahmu. Pai. Jerry Yang meraih pergelangan tangan Yuri Zhou, dua cahaya dingin keluar dari matanya, dan berkata dengan dingin, aku memanggilmu ibu karena Lesi Kin, tapi itu tidak berarti aku bisa mentolerir kesombonganmu. Dan juga, ini adalah villaku. Apakah aku membelinya dengan uang atau diberikan oleh Chokisu, namaku ada di sertifikat hak milik. Jika kamu masih ingin tinggal di dalamnya, jujurlah padaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu keluar dari sini. Setelah kata-kata itu selesai, Jerry Yang melepaskannya, dan berjalan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan dingin, jangan menganggap toleransi seseorang sebagai alasan atas ketidakberdayaanmu. Mata Yuri Zhou membelalak, dan dia memandang kepergian Jerry Yang dengan tidak percaya. Seketika, ekspresi wajahnya benar-benar terdistorsi, dan dia berkata dengan gigi terkatup, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bersambung.